Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwas sekalian, apa sih pentingnya kita belajar ilmu pengelolaan masjid itu? Bukannya ilmu pengelolaan masjid itu hanyalah ilmu yang sepele? Jawabannya tentu tidak. Kita sebagai manajer masjid yang profesional, kita harus tahu dan kita harus dapat menguasai ilmu-ilmu tentang pengelolaan masjid. Seperti halnya kalau kita menemukan satu musolah atau masjid dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Contoh, masjid itu sudah terbengkalai, sudah kotor, sudah kumuh, sudah sepi, sudah tidak pernah dipakai oleh masyarakat lagi. Tanggapan kita, tindakan kita sebagai manajer masjid profesional itu apa? Masa hanya diam saja? Tidak mungkin lah, kan kita sudah belajar tentang pengelolaan masjid. Nah, kalau kita sudah belajar tentang pengelolaan masjid, kita tahu ini solusinya gimana biar masjid ini bisa terpakai lagi. Ini masalahnya kenapa masjid ini bisa terbengkalai seperti ini. Kita cari tahu sebelumnya masalahnya itu kenapa, baru kita cari solusinya. Manajemen masjid juga merupakan upaya memanfaatkan faktor-faktor manajemen dalam menciptakan kegiatan masjid yang lebih terarah dan terperlukan. Pendekatan sistem manajemen yaitu pertama, cleaning, kedua, organizing, ketiga, actuating, dan empat, controlling. Sesuai dengan pengertian manajemen masjid yang tertulis dikemukakan, maka fungsi manajemen masjid meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengawasan yang diarahkan pada mencapai tujuan organisasi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat selain sebagai tempat untuk sholat. Jadi kita sebagai anak muda zaman sekarang, marilah kita ramaikan masjid-masjid yang ada di luar sana. Bukan hanya kita meramaikan warkop, tapi kita juga harus meramaikan masjid. Di masjid bukan hanya untuk sholat saja, tapi di masjid juga bisa digunakan untuk mencari ilmu. Seperti contohnya, kita bisa belajar ngaji di masjid. Kalau setiap habis sholat itu ada kajian, itu adalah sebuah ladang ilmu. Nah, marilah kita sama-sama meramaikan masjid, memakmurkan masjid demi kegunaan masjid yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.